Kembali lagi bersama kami di IM News. Mari kita simak fenomena yang terjadi pada 10 Muharram pada zaman dahulu. Namun sebelum itu, sudi kiranya menekan tombol subscribe dan bunyikan juga loncengnya, agar mendapatkan notifikasi berita terbaru dari kami. Bulan Muharram merupakan bulan keberkahan dan rahmat karena bermula dari bulan inilah berlakunya segala kejadian alam ini. Bulan Muharram juga merupakan bulan yang penuh sejarah, di mana banyak peristiwa yang berlaku sebagai menunjukkan kekuasaan dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Pada bulan ini juga, Allah mengaruniakan mujizat kepada nabi-nabinya sebagai penghormatan kepada mereka dan juga limpahan karunia-Nya yang terbesar yaitu ampunan dan keridaan bagi hambanya. Maka hamba-hambanya mempersembahkan ibadah mereka kepada Allah sebagai rasa syukur mereka kepadanya. Namun dengan itu, masih belum setimpal dengan karuniaan Allah yang sangat bernilai. Said bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka mereka mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram. Maka mereka pun bertanya kepada kaum Yahudi tentang puasa mereka itu. Mereka menjawab, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Musa dan Bani Israel terhadap Fir'aun dan kaumnya, maka kami berpuasa sebagai mengagungkan hari ini. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami lebih layak mengikuti jejak langkah Musa dari kamu. Maka Nabi pun menyuruh para sahabat agar berpuasa Asyura, dan satu hari sebelumnya yaitu Taswa atau 9 Muharram, agar tidak menyerupai dengan Yahudi tadi. Di antara kelebihan 10 Muharram ialah, barang siapa yang melapangkan rezeki keluarganya, maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Terdapat juga sebuah hadis yang lain meriwayatkan, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka dapat menebus dosa 1 tahun. Maksud hadis ini ialah hari yang ke-10 Muharram merupakan hari dan bulan kemuliaan. Karena barang siapa yang berpuasa pada hari ini, Allah membersihkan dan menebus dosa-dosa mereka yang lampau. Bulan Muharram merupakan satu-satunya bulan yang teristimewa, karena banyak peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan ini. Dan juga ganjaran pahala yang sangat besar kepada siapa saja yang beribadah pada bulan ini. Seperti terdapat dalam satu hadis, siapa saja yang berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram, maka Allah akan memberi kepadanya pahala 10.000 malaikat dan juga akan diberi pahala 10.000 orang berhaji dan berumrah dan 10.000 orang mati syahid. Dan siapa saja yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan menaikkan derajatnya setiap satu helai rambut 1 derajat. Siapa saja yang menyediakan menu berbuka puasa kepada umat Muhammad dan mengenyangkan perut mereka, Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah kepadanya. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah telah melebihkan hari Asyura? Rasulullah menjawab, iya, benar. Allah telah menjadikan langit dan bumi pada hari Asyura, dan menjadikan bukit-bukit pada hari Asyura, dan menjadikan laut pada hari Asyura, dan menjadikan Lauhul Mahfuz dan kolam pada hari Asyura, dan juga menjadikan Adam dan Hawa pada hari Asyura, dan menjadikan surga dan neraka serta memasukkan Adam ke surga pada hari Asyura. Dan pada hari itu pula Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api dan menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakit yang dideritanya sejak sekian lama. Pada hari Asyura juga Allah menerima taubat Nabi Adam dan diampunkan dosa Nabi Daud. Juga kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Dan kiamat juga akan terjadi pada hari Asyura. Maka pada 10 Muharram, Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa karena hari itu merupakan hari diterimanya taubat mereka oleh Allah setelah ratusan tahun lamanya memohon keampunan. Pada hari itu juga, hari pembebasan bagi orang-orang Islam yang telah sekian lama dikongkong oleh Fir'aun. Di mana mereka diselamatkan dari kejahatan dan kezaliman Fir'aun yang selalu mengancam agama dan menggugat iman mereka. Dengan tenggelamnya Fir'aun, Haman, dan binasanya Qarun, berakhirlah sudah kezaliman musuh-musuh Allah pada masa itu. Sehingga terselamatlah tentara Nabi Musa dari musuh dengan mukjizat yang Allah berikan, maka mereka berpuasa karena kesyukuran yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 10 Muharram juga berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam karena banjir yang melanda seluruh alam. Di mana hanya ada 80 orang saja yang terselamat dari banjir tersebut dan mereka membangun kota di kaki Gunung Judi. Ini merupakan penghormatan kepada Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada beliau saja yang terselamat dan dipilih oleh Allah. Selain dari itu, mereka adalah orang-orang yang ingkar pada Nabi Nuh.
Nabi Ibrahim dilahirkan pada 10 Muharram dan diangkat sebagai Khalilullah atau kekasih Allah, dan hari itu juga di mana baginda diselamatkan dari api yang dinyalakan oleh Namrud. Nabi Ibrahim diberi penghormatan oleh Allah dengan cara Allah memerintahkan kepada api supaya menjadi sejuk dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Maka terselamatlah Nabi Ibrahim dari kekejaman Namrud. Pada 10 Muharram ini juga Allah menerima taubat Nabi Daud. Karena Nabi Daud merampas istri orang walaupun baginda sendiri sudah memiliki 99 orang istri. Oleh karena Nabi Daud telah membuatkan si suami merasa berkecil hati, maka Allah turunkan 2 malaikat menyamar sebagai manusia untuk menegur dan menyindir atas perbuatan Nabi Daud itu. Dengan itu sadarlah Nabi Daud atas perbuatannya dan memohon ampun pada Allah. Sebagai penghormatan kepada Nabi Daud alaihi salam, maka Allah mengampunkan baginda pada 10 Muharram. Pada 10 Muharram ini juga Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, di mana Allah telah menukarkan Nabi Isa dengan Yahusa. Ini merupakan satu penghormatan kepada Nabi Isa, daripada kekejaman kaum Bani Israel yang mengejar beliau. Allah juga telah menyelamatkan Nabi Musa pada 10 Muharram daripada kekejaman Fir'aun dengan mengaruniakan mukjizat yaitu tongkat yang dapat menjadi ular besar yang memakan semua ular-ular ahli sihir. Dan menjadikan Laut Merah terbelah untuk dilalui oleh tentara Nabi Musa. Dan kembali seperti semula ketika sedang dilalui oleh Fir'aun dan tenteranya termasuk Haman. Maka tenggelamlah mereka di laut tersebut. Mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada Nabi Musa ini juga merupakan satu penghormatan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah juga telah menenggelamkan Qarun serta semua harta-hartanya dalam bumi, karena kezalimannya. Allah juga telah menghukum Nabi Yunus alaihi salam secara tidak langsung berada dalam perut ikan Nun, selama 40 hari lamanya. Namun pada 10 Muharram Allah mengaruniakan penghormatan kepada baginda dengan mengampun dan mengeluarkannya dari perut ikan tersebut. Allah juga telah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman pada 10 Muharram sebagai penghormatan kepada baginda. Dengan itu, mereka berpuasa dan beribadah kepada Allah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Saya dahulu telah menyuruh kamu berpuasa sebagai perintah wajib puasa Asyura, tetapi kini terserahlah kepada siapa saja yang suka berpuasa, maka dibolehkan berpuasa dan siapa saja yang tidak suka, boleh meninggalkannya." Dengan begitu maka anjuran Rasulullah terhadap puasa pada hari Asyura adalah sangat-sangat dituntut. Karena seandainya tidak memberatkan umatnya, maka sungguh diwajibkan berpuasa pada hari Asyura. Namun karena takut memberatkan umatnya, maka hukumnya adalah sunat. Sekian, terima kasih.